Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pertemuan dengan Jin Muslim. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Fauzi, seorang pria yang tinggal di Malang bersama istrinya, Mbak Resti, mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi 4 tahun lalu. Saat itu, kejadian yang tak terlupakan ini menimpa orang tua Mas Fauzi. Namun ternyata memiliki kaitan dengan pengalaman masa kecil Mbak Resti ketika ia tinggal di rumah dinas ayahnya di Jakarta. Mbak Resti lahir dan besar di Jakarta. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan dan keluarga mereka tinggal di sebuah rumah dinas. Rumah dinas itu terbilang cukup besar, namun menyimpan banyak kisah misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Meskipun begitu, ayah Mbak Resti adalah sosok disiplin dalam beragama. Ia sering bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud dan selalu mengingatkan anak-anaknya, termasuk Resti dan kedua adik laki-lakinya, bahwa makhluk halus seperti jin memang ada, namun manusia tidak perlu takut karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Di rumah dinas itu, ada sebuah ruangan di belakang yang difungsikan sebagai gudang. Namun, ruangan itu sudah lama terbengkalai dan jarang sekali dijamaah oleh penghuni rumah. Keluarga Mbak Resti tinggal di sana selama 3 tahun. Dan selama itu mereka tak pernah mengalami kejadian aneh hingga malam itu tiba. Malam itu keluarga mereka sedang berkumpul di ruang tengah, menikmati acara televisi bersama. Suasananya hening, hingga tiba-tiba terdengar suara keras dari arah gudang. Suara itu seperti benda berat yang jatuh, buat semua orang di ruangan itu terkejut. Gobrak! Ayah Mbak Resti dengan tenangnya mengatakan bahwa mungkin itu hanya suara kucing atau tikus yang bermain di gudang. Ia menyuruh anak-anaknya untuk tidak menghiraukan dan kembali fokus menonton TV. Namun, suasana tetap terasa janggal. Satu persatu, anggota keluarga mulai masuk ke kamar untuk tidur. Yang tersisa hanyalah Resti, kedua adik laki-lakinya, dan kakek nenek mereka yang sedang menginap di rumah tersebut. Malam itu terus berlanjut, dan tiba-tiba salah satu adik Resti yang paling kecil menatap ke arah gudang dengan wajah tegang. Matanya terpaku, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Resti merasa ada yang aneh dengan tingkah adiknya, lalu bertanya, "Dek, ngapain kamu?" Adiknya hanya menunjuk ke arah gudang dan berkata, "Itu, Mbak, nenek kok ada di sana?" Resti menoleh ke arah yang ditunjuk, namun tidak melihat apa-apa. Dia menjawab dengan tenang, "Iya, kan nenek memang tidur di belakang." Namun jawaban adiknya berikutnya membuat Resti merinding. "Tapi, Mbak, neneknya gemuk." Resti langsung terdiam. Dia tahu persis bahwa neneknya bertubuh kurus, bukan gemuk seperti yang dilihat oleh adiknya. Resti mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, ia bertanya lagi, "Memang kamu lihat apa tadi, Dek?" Adiknya menjawab pelan, "Nenek-nenek gemuk, Mbak, jalan ke arah dapur." Jantung Resti berdetak kencang. Siapa yang dilihat oleh adiknya malam itu? Jika nenek mereka sedang tidur di kamar, lalu siapa sosok nenek gemuk yang dilihat adiknya? Sejak kejadian malam itu, rumah dinas tersebut menyimpan misteri yang tidak pernah terpecahkan.
Suara-suara aneh, nampaknya ganjil dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata menghuni rumah itu semakin sering mereka rasakan. Setelah menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, Resti merasakan ketegangan di dalam dadanya. Ibunya pun terlihat gelisah mendengar cerita Resti. Mungkin hanya halayanmu, Nak, tetapi kita harus lebih hati-hati, kata ibunya, mencoba menenangkan Resti. Meskipun ibunya berusaha meredakan suasana, Resti tidak bisa menahan rasa takutnya. Hari-hari berlalu, namun peristiwa itu terus menghantui pikiran Resti. Setiap kali malam tiba, ia merasa was-was. Suatu malam, saat Resti berusaha tidur, tiba-tiba ia mendengar suara samar-samar dari dapur. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sedang berbisik. Dengan penuh keberanian, ia bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah menuju dapur. Di sana, Resti melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih yang berdiri menghadap jendela. Siapa itu? Tanyanya dalam hati. Kakinya terasa berat, tetapi rasa penasaran membuatnya mendekati sosok tersebut. Saat semakin dekat, Resti bisa melihat wajahnya. Wajah yang familiar, namun ia tidak bisa mengingat dari mana. Resti, suara itu memanggil namanya, lembut dan penuh penantian. Jantung Resti berdegup kencang. Siapa kamu? Tanya Resti, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum dengan tatapan yang aneh. Kejadian itu membuat Resti semakin ketakutan. Ia berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam itu Resti tidak bisa tidur sama sekali, membayangkan apa yang telah ia lihat. Dalam pikirannya, dia berusaha mencari tahu siapa sosok wanita itu dan apa hubungannya dengan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Resti memutuskan untuk bercerita dengan kakeknya yang tinggal di rumah dinas tersebut. Kakeknya, seorang yang bijak, mendengarkan cerita Resti dengan seksama. Nak, mungkin itu adalah arwah yang terikat pada tempat ini. Mungkin ada cerita lama yang belum terpecahkan, ujar kakeknya. Resti merasa cemas, tetapi kakeknya menambahkan, jangan takut, jika kita menghormati mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Kakeknya kemudian menceritakan tentang rumah dinas tersebut yang penuh dihuni oleh beberapa keluarga sebelum mereka. Ternyata ada rumor bahwa salah satu penghuni sebelumnya adalah seorang wanita yang sering mengalami kesedihan. Ia dikabarkan meninggal di rumah ini dan awalnya mungkin tidak tenang, kata kakeknya. Mendengar cerita itu, Resti merasa lebih memahami situasinya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu arwah tersebut. Akhirnya dengan bantuan kakeknya, Resti melakukan ritual sederhana untuk menghormati arwah yang ada. Mereka menyiapkan makanan dan bunga, serta berdoa agar arwah itu menemukan kedamaian. Setelah ritual tersebut, kejadian aneh mulai berkurang. Resti merasakan ada ketenangan di rumah. Walaupun ia masih sesekali mendengar suara samar, ia tidak lagi merasa ketakutan. Sejak saat itu, Resti belajar untuk hidup berdampingan dengan hal-hal yang tidak terlihat dan belajar untuk menghormati setiap makhluk yang ada di sekelilingnya. Kini, setiap kali Mas Fauzi menceritakan pengalaman ini kepada orang lain, Resti selalu menambahkan, jangan takut dengan hal yang tidak kita lihat. Kadang mereka hanya ingin bercerita. Resti, seorang remaja yang baru saja pindah ke Bondowoso bersama keluarganya, mengalami beberapa kejadian aneh di rumah dinas yang mereka tempati. Awalnya setelah mendengar suara benda jatuh dari dapur saat dia sendirian di rumah, Resti merasa takut dan memilih keluar menunggu keluarganya pulang. Saat ayahnya pulang dan memeriksa suara tersebut, mereka menemukan sebuah kendi yang pecah di gudang dengan isi seperti tanah makam, menambah suasana mencekam di rumah itu. Beberapa waktu kemudian setelah pulang dari mengaji, Resti melihat sosok perempuan berbaju mukena di dapur. Dia mengira itu ibunya, namun saat dia memeriksa, ibunya tidak ada di rumah. Ketika menghubungi ibunya, ia baru tahu bahwa ibunya sedang berada di luar bersama bapaknya. Hal ini membuat Resti merasa sangat takut karena ia benar-benar melihat sosok perempuan yang mengerikan. Setelah beberapa bulan, Resti merasa nyaman tinggal di Bondowoso. Meskipun kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah yang menggunakan bahasa Madura. Suatu malam, saat ayahnya pergi memancing, Resti merasa kesepian dan mendengar suara orang mengobrol di ruang tamu.
Dia mengira ayahnya sudah pulang, tetapi ketika memeriksa, tidak ada siapapun di sana dan suara itu pun menghilang. Bapaknya Resti sering bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud sejak mereka tinggal di rumah dinas Bondowoso. Suatu malam, ketika baru sekitar seminggu mereka tinggal di rumah tersebut, bapaknya bangun sekitar jam 2 pagi untuk melakukan sholat malam di ruang tamu. Pada saat itu keadaan rumah sangat sepi, hanya ada cahaya redup dari lampu meja di sudut ruang tamu. Bapaknya mulai melaksanakan sholat dengan khusyuk, namun saat sedang sujud, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada kehadiran yang tidak biasa di sekelilingnya. Udara menjadi dingin dan bulu kuduknya meremang. Setelah menyelesaikan sholatnya, bapaknya duduk sejenak untuk berdoa. Namun saat sedang membaca doa, ia mendengar suara lirih seorang mengucapkan Allahu Akbar dengan nada rendah di belakangnya, seperti meniru apa yang sedang dibacanya. Bapaknya menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, suara itu terdengar jelas, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Ia berpikir mungkin itu hanya perasaan saja. Namun, kejadian itu terulang beberapa kali. Setiap kali ia bangun malam untuk sholat tahajud, selalu ada suara yang menirukan bacaan doa atau sholatnya. Kadang suara itu terdengar dari sudut ruangan, kadang dari belakangnya, dan kadang seperti dari arah kamar tidur. Bapaknya Resti yang awalnya merasa terganggu akhirnya mencoba untuk tetap tenang dan tidak menghiraukan suara tersebut. Ia yakin bahwa selama tidak mengganggu aktivitas ibadahnya, ia tidak perlu merasa takut. Bapaknya percaya bahwa rumah dinas itu memang menyimpan sejarah panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Dan mungkin ada penghuni lama yang masih berkeliaran di sana. Bapaknya Resti tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapapun, termasuk Resti, karena ia tidak ingin menakut-nakuti keluarganya. Namun, setelah Resti mengalami kejadian serupa dengan suara orang-orang yang berbicara dalam bahasa Belanda di ruang tamu, bapaknya merasa perlu memberitahu Resti bahwa apa yang dialaminya bukan hanya hayalan. Dah, yang penting kamu gak usah takut. Di rumah ini memang ada penghuni lain, tapi mereka gak ganggu kita kalau kita gak ganggu mereka, ujar bapaknya dengan tenang. Resti mulai mengerti bahwa rumah yang mereka tempati menyimpan misteri yang lebih dari sekedar rumah tua. Namun meskipun ada kehadiran yang tak kasat mata, selama mereka menjaga diri dan tidak melanggar aturan, semua akan baik-baik saja. Setelah mendengar penjelasan dari sosok yang mengaku bernama Husein, bapaknya Resti merasa semakin yakin bahwa sosok-sosok tersebut memang bukan manusia, melainkan jin muslim. Husein, sosok pria tinggi besar berwajah tampan dengan ciri khas Persia atau Afghanistan. Dengan rumah menjelaskan bahwa ia dan keluarganya telah lama tinggal di sekitar rumah dinas tersebut, tepatnya di belakang rumah. Husein bercerita bahwa selama bertahun-tahun, meskipun banyak penghuni manusia yang datang dan pergi, belum pernah ada yang mendirikan sholat di rumah itu, apalagi sholat tahajud. Ketika melihat bapaknya Resti yang rajin beribadah, terutama di malam hari, Husein dan keluarganya merasa sangat bersyukur. Mereka ikut sholat di belakang bapaknya sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur karena ada penghuni baru yang taat beribadah. Bapaknya Resti yang semula kaget dan heran, perlahan mulai merasa tenang. Percakapan dengan Husein berjalan dengan hangat dan penuh rasa hormat. Husein mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud mengganggu. Selama bapaknya Resti terus beribadah dan menjaga adab, mereka akan terus menjaga rumah tersebut dari segala hal buruk yang mungkin datang. Jangan khawatir Pak, kata Husein. Kami akan menjaga Anda dan keluarga. Rumah ini kini menjadi tempat yang diberkahi karena adanya ibadah. Kami berharap Bapak dan keluarga tetap tinggal di sini dengan tenang. Dan jika Bapak butuh bantuan, kami siap membantu. Bapaknya Resti hanya mengganggu dengan rasa kagum dan syukur. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Husein dan keluarganya adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah bentuk pertolongan yang tidak terduga. Setelah perbincangan singkat tersebut, Husein berpamitan dan menghilang, seperti tiupan angin yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Sejak kejadian itu, bapaknya Resti tetap melanjutkan rutinitas ibadahnya dan perasaan tenang dan menyeliputi rumah dinas tersebut. Sosok-sosok Husein dan keluarganya tidak pernah muncul lagi secara langsung. Namun kehadiran mereka tetap terasa. Rumah itu seakan menjadi lebih hangat dan damai.
tanpa ada gangguan apapun. Resti setelah mendengar cerita dari bapaknya merasa lega dan tidak lagi takut dengan suara-suara aneh yang pernah ia dengar. Baginya, rumah dinas itu kini adalah tempat yang tidak hanya dihuni oleh mereka, tapi juga oleh jin muslim yang baik hati, yang siap menjaga dan melindungi keluarga mereka dari gangguan yang tidak diinginkan. Setelah pertemuan dengan Husein, bapaknya Resti semakin merasa tenang. Ia menyadari bahwa kehadiran sosok jin muslim tersebut membawa berkah, terutama karena mereka selalu mendukung dan menjaga ibadah yang dilakukan di rumah dinas itu. Resti yang mendengar cerita bapaknya juga merasa lebih berani dan tidak takut lagi dengan kehadiran sosok-sosok tersebut. Suatu malam Resti terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Ketika ia mulai sholat di kamarnya, tiba-tiba ia mendengar suara tepukan. Meskipun kaget, ia terus melanjutkan sholatnya, hingga akhirnya menoleh ke belakang dan melihat dua sosok perempuan mengenakan mukena putih. Meskipun terkejut, Resti ingat akan cerita bapaknya dan berusaha tetap tenang. Ia percaya bahwa sosok-sosok tersebut adalah jin muslim yang tidak berniat jahat. Setelah sholat, Resti ingin belajar hingga subuh, tetapi karena mengantuk ia tertidur setelah membaca buku. Dalam tidurnya ia didatangi sosok perempuan yang cantik dan wajah Arab yang memperkenalkan diri sebagai Ibu Ainun. Ibu Ainun menjelaskan bahwa ia dan keluarganya telah lama tinggal di sana dan sangat senang dengan kehadiran Resti dan bapaknya yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat tahajud. Resti bertanya kepada Ibu Ainun tentang tempat tinggalnya. Ibu Ainun menjelaskan bahwa ia tinggal di belakang bersama suami dan anaknya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak perlu takut, malah sangat senang dengan kehadiran keluarga Resti. Pertemuan itu memberi Resti rasa nyaman dan kepercayaan bahwa mereka saling menjaga satu sama lain. Keesokan paginya Resti menceritakan pengalaman tersebut kepada bapaknya, dan bapaknya membenarkan bahwa sosok Ibu Ainun adalah istri dari Pak Husein, sosok jin muslim yang telah ia temui sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Resti berinteraksi langsung dengan jin muslim dan merasa sangat beruntung. Seiring dengan berjalannya waktu, Resti pindah ke Malang untuk kuliah dan tinggal bersama kakek dan neneknya. Bapaknya kembali ke Jakarta. Di sana Resti bertemu dengan Mas Fauzi dan mereka menjalani hubungan selama kuliah. Selama masa pacaran, Resti sering menceritakan pengalamannya dengan sosok jin muslim kepada Mas Fauzi. Fauzi pun percaya dan membenarkan hal tersebut. Setelah mereka menikah, Resti masih merasakan kehadiran Ibu Ainun dan Pak Husein. Mereka sering muncul dalam mimpi, memberikan solusi ketika Resti dan Fauzi menghadapi masalah. Kehadiran mereka menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi pasangan ini, membuat mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Kehidupan Resti dan Mas Fauzi terus berjalan dengan harmonis. Keberadaan sosok jin muslim tersebut memberikan mereka rasa aman dan dukungan yang membuat mereka merasa diberkahi. Dan di setiap langkah perjalanan mereka selalu mengingat dan pentingnya ibadah dan saling menjaga, baik di dunia nyata maupun di dunia yang tak terlihat. 4 tahun berlalu, Mas Fauzi mengalami krisis dalam keluarga yang membahayakan hubungan mereka. Ibunya setelah pertikaian keluarga mengenai warisan, jatuh sakit misterius yang tidak dapat didiagnosis oleh dokter. Dalam keputusasaannya, Mas Fauzi dan Resti berusaha mencari solusi. Dalam proses ini, Resti mulai merasakan kehadiran sosok jin muslim, Bu Ainun, yang membimbing mereka. Suatu malam, saat Resti tidur di samping ibu Mas Fauzi, dia terbangun dan melihat Ibu Ainun. Ibu Mas Fauzi sedang dalam bahaya, kata Bu Ainun. Ada yang tidak suka dengan kehadiran keluarganya. Resti berusaha menenangkan Bu Ainun. Apa yang kami bisa lakukan, Bu? Tanya Resti, berharap sosok jin tersebut memberikan jawaban yang bisa menyelamatkan ibunya Mas Fauzi. Carilah kunyit yang berwarna orange. Ramuan itu bisa menyelamatkan ibunya, kata Bu Ainun dengan tegas. Tapi ingat, bacakan Al-Fatihah dan ayat kursi sebelum memberikannya. Ketika Resti terbangun, dia menyampaikan pesan itu kepada Mas Fauzi. Mereka bergegas ke pasar, namun saat sampai di sana, mereka melihat kilauan emas dari kejauhan. Ternyata itu adalah kunyit oranye yang bersinar, seolah mengundang mereka. Mereka membeli kunyit tersebut, membacakan doa-doa, dan mempersiapkan ramuan. Malam itu setelah ibunya Mas Fauzi meminum ramuan kunyit, hal mengejutkan terjadi. Mas Fauzi terbangun dari keadaan tidak sadarnya dan mulai bercerita tentang pengalaman mistisnya. "Duh,
Ibu dibawa ke tempat gelap. Banyak sosok besar hitam yang ingin mencelakai ibu, katanya dengan suara lemah. Berlari, tidak tahu harus kemana, sampai ibu haus dan lelah. Resti dan Mam Fauzi saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, Bu. Harus mencari tahu siapa yang ingin mencelakai ibu. Biar Mam Fauzi bertekad. Sejak saat itu mereka mulai mencari informasi tentang konflik keluarga yang mengakibatkan penyakit ibunya. Berbagai rumor beredar tentang orang-orang yang iri dengan warisan mereka, dan ini mendorong mereka untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Malam demi malam, Resti berdoa dan membaca Al-Quran, berharap sosok Ainun akan kembali memberikan petunjuk. Dalam mimpinya, Bu Ainun sering datang memberikan dukungan, memberitahu mereka untuk tetap waspada. Namun suasana semakin mencekam. Sosok-sosok hitam yang pernah diceritakan oleh ibunya Mam Fauzi mulai muncul dalam mimpi Resti, mengganggu tidurnya, buatnya terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa mereka harus melawan kehadiran gelap ini dengan kekuatan iman dan saling mendukung. Dalam setiap interaksi dengan Bu Ainun, Resti merasakan kekuatan dan ketenangan yang membuatnya semakin bertekad untuk melindungi keluarga mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Iring berjalannya waktu, Mas Fauzi belajar untuk lebih mendekatkan diri dengan ibunya, memperkuat hubungan keluarga mereka, dan membuatnya lebih waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika masalah berlanjut, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan supernatural semata. Mereka juga harus bertindak secara langsung. Disinilah pertualangan mereka dimulai, mengeksplorasi batasan antara dunia manusia dan dunia spiritual, mengungkap siapa sebenarnya yang ingin mencelakai keluarga Mas Fauzi, dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Setelah mengalami kejadian aneh dan misterius, Resti mendapati dirinya terbangun dalam keadaan bingung. Dia merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ketika mengalihkan pandangannya, dia melihat sosok Bu Ainun, wanita berpenampilan sederhana dengan mukena, berdiri di dekat ibunya Mam Fauzi. "Saya di sini untuk membantu," kata Ibu Ainun dengan suara lembut namun tegas. Ibunya Mam Fauzi harus diruqyah. Ini semua ulah dari adik nomor 3 ibunya. Resti yang masih bingung merasa ada yang aneh, namun dia berusaha menenangkan diri dan berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia ingat. Dalam keheningan malam itu, dia merasakan kehadiran Bu Ainun semakin mendekat. "Kasihan ibumu, ada yang tidak suka. Ikuti instruksiku." Ketika Mas Fauzi datang dengan ramuan kunyit, Resti berharap ini bisa menyelamatkan ibunya. Mas Fauzi ingat bagaimana ibunya kembali sehat setelah minum ramuan yang dibacakan doa. Ketika ramuan kunyit itu diminumkan, harapan mereka mulai tumbuh. Malam itu ibunya Mas Fauzi terbangun dan mulai bercerita. "Duk, ibu melihat sosok-sosok hitam, dikejar-kejar, dan yang paling membuat ibu takut, ibu juga melihat adik ibumu, Bule Ipa." Mas Fauzi merasa terkejut. Bule Ipa? Kenapa dia bisa muncul dalam mimpi ibu? Ibu Mam Fauzi menjelaskan, dia selalu iri dengan warisan yang kami bagi. Sepertinya dia tidak ingin kami bahagia. Dari situ Mas Fauzi menyadari bahwa konflik dalam keluarganya lebih dalam dari yang dia pikirkan. Setelah mendengar cerita ibunya, dia bertekad untuk mencari Bule Ipa dan mengonfrontasinya. Sore harinya Mam Fauzi pergi ke rumah Bule Ipa. Ketika tiba, suasana di rumah itu terasa tegang. Mas Fauzi mengumpulkan keberaniannya dan mengetuk pintu. Suami Bule Ipa membukakan pintu dan Mas Fauzi langsung menegaskan, "Jangan ganggu ibuku lagi. Ibu sudah cukup menderita karena ulah kalian." Ekspresi kaget terlihat jelas di wajah Bule Ipa dan suaminya. Mereka tidak menyangka Mas Fauzi bisa mengetahui apa yang terjadi. Kamu tahu tentang apa yang kami lakukan?" Bule Ipa bertanya dengan nada cemas. Mas Fauzi menjawab, "Iya, dan saya ingin kamu bertanggung jawab. Ibu saya sakit karena iri hati yang kalian tanamkan." Anak-anak Bule Ipa yang mendengar perdebatan ini langsung bergegas keluar, siap membela orang tua mereka. Namun, suami Bule Ipa mencegah mereka. "Dengar, semua ini sudah cukup. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut."
Setelah perdebatannya menegangkan, Buleipah akhirnya terjatuh dalam penyesalan. Dia mendekati Mas Fauzi dan dengan penuh kesedihan, dia meminta maaf. Saya tidak bermaksud melakukan semua ini. Semua ini karena iri hati dan ketidakpuasan saya. Mas Fauzi merasa campur aduk. Mengapa kamu tidak berbicara baik-baik? Kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa perlu saling menyakiti. Dengan rasa haru, Buleipah berlutut dan memohon kepada Mas Fauzi. Maafkan saya ingin bertobat, saya tidak ingin ada lagi yang terluka. Mendengar permohonan tulus itu, Mas Fauzi mulai melunak. Dia melihat betapa besar penyesalan yang ada pada Buleipah. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin bertobat, buktikan, bantu kami untuk memperbaiki hubungan ini. Dengan demikian hubungan yang retak antara keluarga Mas Fauzi dan Buleipah mulai diperbaiki. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga keluarga masing-masing. Mengingat bahwa dalam hidup ini saling menghargai adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Malam itu Mas Fauzi kembali ke rumah dengan perasaan lega. Sementara ibunya merasa lebih baik. Resti mengingat kembali pertemuannya dengan Bu Ainun. Rasa bersyukur bahwa mereka mendapatkan jalan keluar dari kegelapan ini. Namun, semua tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.